Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba melihat desain yang akan kita slicing ke dalam codingan kita. Desain yang akan kita slicing adalah karya dari Nasim dari dribble.com. Penampilan dari websitenya adalah seperti ini. Nah, di bagian ini adalah bagian navbar. Kemudian di bawahnya ada hero, bagian hero. Kemudian di bawahnya ada supporting dari jasa penyedia furniturnya. Kemudian di bawahnya ada desain untuk produk. Kemudian ada service yang didapat. Dan di bawahnya lagi ada review dari customer atau klien yang membeli jasa ini. Kemudian di bawahnya ada bagian subscribe email. Kemudian ada galeri Instagram yang ditempatkan di website furnitur ini. Dan yang terakhir adalah bagian footernya. Baik, untuk pertama kita akan slicing bagian navbarnya terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan restruktur folder project kita. Kita pergi ke kode editor kita yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat struktur foldernya teman-teman. Untuk folder dan filenya kurang lebih seperti ini. Satu, saya membuat folder icon yang berisikan icon-icon seperti icon Facebook, icon Instagram, logo yang kecil-kecil kita tempatkan di icon. Kemudian ada folder illustration. Di sini nanti ada gambar-gambar seperti meja, kursi, dan produk-produk yang akan dijual kita tempatkan di illustration. Kemudian ada file index.html dan custom style sheet cascading ini ya, atau CSS nih. Baik, pertama kita akan coba pergi ke dokumentasi Bootstrap karena kita akan membuat website ini dengan Bootstrap. Nah, saya sudah berada di Bootstrap. Kita akan pergi ke dokumentasi, menu dokumentasi, dan teman-teman bisa men-scroll ke bawah. Kita akan copy starter template dari Bootstrap ini. Kita tidak perlu mengetikkan ulang struktur dasar HTML-nya. Kita cukup copy starter template-nya. Kemudian kita pastekan di file index.html ini. Nah, yang komenan di bawah ini saya hapus dulu. Yang ini juga saya hapus. Kemudian kita kasih nama comfort sheet seperti ini. Kemudian kita akan coba men-slicing bagian navbarnya terlebih dahulu ya. Seperti yang ada di desain website ini. Untuk navbar kita bisa mengambil dari dokumentasi Bootstrap-nya, yaitu kita ketikkan di search dokumentasinya navbar. Nah, di sini kita ambil di scroll ke bawah. Nah, ini navbarnya kita copy. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita simpan di sini. Sebelum itu saya kasih komentar keterangan navbar. Kemudian saya tutup dengan navbar. Saya pastekan di sini, simpan. Kemudian kita balik lagi ke website kita. Oh ya, website kita belum kita buka ya. Kita buka ya. Teman-teman bisa meletakkan foldernya di mana aja. Nah, ini tampilan dari website furniturnya. Kita baru membuat navbarnya. Sekarang kita akan mengcustom navbar ini sesuai dengan desain yang disediakan. Kita lihat di sisi kiri itu ada icon logo dari perusahaan atau dari website tersebut. Kemudian menunya ada di tengah dan di kirinya ada icon search dan icon keranjang. Oke, pertama kita akan bagian navbarnya ini ya, kita slicing. Ini tingginya dan lebarnya kita sesuaikan dengan desain ini. Kita pergi ke kode editor. Nah, untuk mengatur lebar dari menunya atau navbarnya, kita cukup menghapus fluid. Nah, ini nih, kita cukup pakai container. Nah, kita hapus. Kemudian backgroundnya kita kasih white aja ya, white. Dan jarak ke atas dan ke bawahnya kita kasih PY
seperti ini. Kita simpan, kemudian kita balik lagi ke websitenya, kita refresh. Nah, seperti ini. Untuk ikonnya kita scroll ke bawah lagi di dokumentasi Bootstrap. Di sini ada image, kemudian kita copy tag A berisikan image. Kita copy, balik lagi ke codingan, kemudian kita pastekan di sini. Nah, untuk aset image-nya kita ambil source dari icon logo.png. Oh ya teman-teman, untuk desain asset, icon, dan illustration ini sudah saya berikan di kelas ini. Teman-teman bisa download dan sesuaikan dengan folder yang seperti ini ya, icon, dan illustration. Nah, sekarang kita hanya butuh height-nya aja. Height-nya kira-kira saya kasih 35. Kita simpan, balik lagi ke website kita refresh. Nah, ini udah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bagian menunya ini. Menunya itu ada di tengah ya, ada di tengah. Untuk kita buat tengah nih, kita kembali lagi ke codingan, terus di bagian navbar UL nih, UL navbar nav ME auto, kita kasih MS auto. Nah, ini untuk membuat tengah. Artinya dia akan menyesuaikan ke kiri dan ke kanan. Kita simpan, kemudian kita balik lagi, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada di tengah, tinggal kita sesuaikan menunya sesuai dengan desain. Nah, ini yang drop down-nya kita hapus saja. Kita sisakan yang aktif dan link, home dan link. Home kita ganti terus, kemudian di sini bedroom. Nah, sekarang kita sudah buat menunya sesuai dengan desain. Kita balik, kita refresh project kita. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Tinggal kita sesuaikan fontnya dan jaraknya. Nah, untuk menyesuaikan font dan chart dan icon di sini, kita harus meload. Yang pertama adalah font family-nya ya. Ini saya perkirakan mungkin Popin ya. Kita harus meloadnya dengan mengambil CDN dari font Popin. Kemudian kita bisa copy nih. Teman-teman terlebih dahulu pilih fontnya ya. Ini bisa diceklis semua atas bagian. Jadi hurufnya nanti itu ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, teman-teman pilih nih, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, atau teman-teman bisa mengikuti ya. Saya di sini memilih yang fontnya bukan miring, yang tegak aja. Saya pilih semua. Kemudian di bagian kanan ini saya copy linknya. Saya tempatkan di sini, di bawah Bootstrap. Kita kasih font Popin. Kita pastekan. Yang kedua, kita copy CSS-nya ini nih. Kita copy font family Popin-nya ini, kita copy. Kemudian di style.css kita akan menempatkan, pokoknya di body-nya kita pastekan seperti ini. Kita save. Kemudian kita balik lagi ke website kita refresh. Tidak terjadi apa-apa. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kita akan coba ubah sedikit di sini ya, di linknya. Kita tangkap nav link untuk mengubah ukuran huruf dan ketebalannya. Kemudian di sini kita berikan komentar navbar. Jadi custom CSS navbarnya kita tempatkan di sini. Kita pastekan nav linknya. Kemudian kita ubah font size. Font size-nya kita coba 18 pixel. Dan font weight-nya adalah 500. Kemudian jarak ke kiri ke kanannya margin
right-nya 5 pixel dan margin left-nya 5 pixel juga. Kita simpan, kemudian kita balik lagi ke website kita refresh. Oh, ternyata nggak berubah. Oh, kita belum load file style.css ini di HTML-nya. Kita load dulu ya. Ini style. Kemudian kita link style.css, kemudian kita simpan, kita lihat. Nah, sudah berubah ya. Ini ke tengah. Sekarang kita akan edit bagian menu kanan, yaitu icon search dan icon chartnya. Nah, di bagian form ini yang input dan buttonnya kita hapus, kita isi button juga. Button ini nanti kita isi dengan tag i, kemudian classnya fast search, jadi menampilkan icon search. Buttonnya kita kasih class button btn, karena melingkar kita akan custom di CSS nya rounded. Nah, seperti ini kita copy, kita pastekan. Nah, untuk icon chartnya kita ganti shopping chart seperti ini. Dan kita belum load CDN dari font awesome ya, kita harus load dulu font awesome. Font awesome CDN. Jadi icon-iconnya kita tidak perlu download, cukup kita load aja nih file CDN-nya. Seperti Popin tadi ya, kita load, kemudian kita tempatkan di bagian sini. Font awesome. Kita simpan, balik lagi ke halaman webnya, refresh. Nah, sekarang sudah ada iconnya, tinggal kita membuat custom roundnya nih. Kita kasih ya, ini button rounded, kemudian kita height-nya kita kasih 50 pixel, width-nya kita kasih 50 pixel, kemudian background color-nya kita kasih, coba kita kasih ini ya, light blue, kemudian border radiusnya 100 pixel. Kita simpan, kita balik lagi ke halaman website kita. Nah, sekarang sudah terbentuk nih tombol beserta ikonnya rounded nih bentuknya. Kita kasih jarak karena terlalu nempel. Kita kasih jarak di bagian search-nya. Jadi kita ke kanan itu kita kasih 2 pixel. Nah, sekarang sudah seperti ini. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, ya beda-beda dikit tidak apa-apa ya. Kita sudah sesuai. Baik, pada video kali ini kita telah berhasil membuat slicing design navbar dari project kelas membuat website furnitur. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.